Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan belajar tentang tools ya untuk membuat sebuah DDL ya, untuk membangun sebuah database, terutama di DDL-nya, karena DDL kan meng-create database-nya, table-nya, relasinya kan seperti itu. Kita menggunakan tools free open source ya, namanya SQL Architect. Seperti ini aplikasinya. Ini bisa di-download, nanti search aja di Google, namanya SQL Power Architect, free, dan ini yang akan kita pakai. Sebenarnya ada banyak tools yang bisa dimanfaatkan untuk membangun sebuah database secara otomatis gitu ya, sampai ke, kita akan lihat nanti generate ke kodenya, ke sintaksnya. Jadi kita nggak lagi membangunnya seperti yang kemarin by code, harus ngetik kodenya seperti itu ya, karena ya kita anggap ini sudah setelah UTS berarti sudah bisa semua untuk dasar-dasar kodenya, tinggal bagaimana kita yang cepatnya, versi cepatnya untuk keperluan project dan tugas-tugas kita gitu. Jadi hari ini kita akan bahas tools ini. Pertama adalah silakan download, kemudian diinstal seperti biasa ya. Kemudian create project, kemudian tabelnya gitu. Ini sudah ada project yang bawaan, kemudian kita tinggal create new projectnya sudah, kemudian new table ya, sisi kanan aplikasi ada di sini. Jadi ini sudah kita anggap sebagai project yang sudah di-generate oleh aplikasi gitu. Ada di sini ya new table-nya, kita akan klik, kemudian diklik, klik, di drag ya, kemudian diklik di bidang ini, kemudian logical name sama physicalnya kita sesuaikan ya. Di kasus ini yang akan kita buat adalah T-dosen. Jadi ini kita langsung praktek ya. Ini mata kuliah konsep, tapi konsepnya itu sudah nanti endingnya adalah generate kode gitu. Ini nanti kita akan bahas konsep sebenarnya di sini, tapi konsepnya sudah semi code gitu ya, semi tools gitu. Karena ini untuk memudahkan. Jadi ERT yang kita bikin kemarin itu akan diterjemahkan di sini. Jadi sebuah relasi gitu. Nah, kita akan buat T-dosen. Logicalnya T, ikuti aja. Kemudian primary key-nya ID dosen. Terus ini bisa di-apply-kan aja, samakan. Terus di OK, dia akan muncul seperti ini. Ini adalah sebuah table, tapi belum ada field-fieldnya. Tapi tabelnya sudah terbentuk di situ. Nah, langkah selanjutnya adalah isi kolom-kolom pada table T-dosen tersebut dengan cara klik kanan table T-dosen dan memilih new column. Klik kanan, new column. Jadi kita akan mengelis kolom-kolomnya, field-fieldnya gitu ya. Ini diisi new column, kemudian yang pertama adalah ID dosen. Dosen yang akan kita pakai sebagai primary key ya. Kemudian in primary key di checklist karena dia primary key, tipenya menjadi integer. Kemudian auto increment-nya di checklist, artinya dia adalah auto increment, yang lain biarkan seperti defaultnya. Kemudian ini sequence-nya ini biarkan oke. Satu kolom terbentuk dia. Isi kolom selanjutnya ya ini dengan nama dosen, varchar lengthnya 40 dan ada 0. Di kanan lagi new column, nama dosen, primary key-nya nggak usah, tadi kan sudah ada primary key, varchar 40. Ini nama dosen, varchar-nya precision 40.
Kemudian allow nulls-nya tadi dikatakan di sini ada dia mengizinkan null, sehingga ini kita checklist kemudian diisi yes. Seperti itu, udah nggak ada lagi yang lain, biarkan. Oke, seperti itu. Kemudian sehingga sekarang kita akan memiliki dua kolom, yaitu ID dosen sebagai primary key-nya, PK ya, ada simbol PK di situ, artinya primary key. Kemudian ada nama dosen varchar 40. Baik, selanjutnya menghubungkan antar table agar saling berelasi, yaitu membuat relationship-nya. Langkah awalnya yaitu bikin table, labelnya disiapkan dulu, baru ditarik garis relasinya ya. Sama kayak kita kemarin di mana PHP MyAdmin ya. Kita buat dulu T kuliah. Sama caranya, kita klik di sini. Kemudian nama tabelnya adalah T kuliah. Nama fisiknya juga samakan T kuliah. Kemudian primary key-nya ID kuliah. Yang lain ini biarkan default seperti ini. Kemudian klik kanan new column, atau shortcutnya adalah C tadi ya. Kemudian nama kuliah varchar 50. Nama kuliah varchar 50. Nggak ada instruksi allow nulls atau enggak ya, sehingga kita biarkan aja nggak apa-apa. Ini hanya untuk simulasi ya. Oke, kemudian kolom selanjutnya adalah hari varchar 10. hari varchar 10. Save. Selanjutnya adalah di sini kalau ini not null artinya kayaknya di null, di allow nulls nih. Nanti kita edit ya. Jam ke varchar 2. Jam ke varchar 2. Allow nulls-nya jadi yes. So, ini kita double klik untuk mau mengedit. Allow nulls-nya di yes. Oke. Nama kuliah ini coba kita allow-nya yes. Ada yang ketinggalan ya di sini apa? Allow-nya yes. Yang ketinggalan adalah primary key-nya. Kita belum buat ya. ID kuliah. ID kuliah. Buat ID kuliah kita buat sebagai integer. Kemudian in primary key ya, allow nulls-nya pasti no, auto increment-nya kita buat yes. Oke, sehingga dia menjadi seperti ini, not null PK 50 10 2, not null PK 50 10 2. Oke, dua table sudah terbentuk ya. Kita akan langkah selanjutnya adalah membuat relationship-nya menggunakan tools new non-identifying relationship yang ada di tools sebelah kanan. Ada di sini toolsnya. Nih, new identifying, atau pakai ini kita menggunakan yang new non-identifying ya. Kita klik, kemudian yang diklik dulu, yang dipasang dulu adalah ke T dosennya dulu, baru ke T kuliah secara berurutan. Artinya kita berangkat dari yang T dosen dulu ya, baru ditarik ke T kuliahnya untuk menghasilkan one to many, karena yang one dulu yang mau dipasang. Oke, kita pasang di sini, kemudian pasangkan ke sini. Jadi tinggal klik yang ada di T dosen, kemudian klik lagi yang ada di T kuliah menggunakan new non-identifying relationship. Kita sudah melihat ada garis relasi antara T dosen dan T kuliah dengan derajat relasi adalah one to many. Kalau one itu seperti ini ya,
Kalau main itu dia bercabang. Nah, terlihat kedua tabel sudah terhubung menggunakan sebuah garis pada tabel kuliah. Kolom satunya itu ID dosen, itu sebagai foreign key. Nah, di sini dia akan menjadi foreign key. Tadi belum ada ya, di awal kita hanya meng-create sampai dengan jam ke aja. Tapi ternyata ketika direlasikan, muncul nih sebuah foreign key baru yang dia didapatkan dari tabel lain yang direlasi. Inilah yang disebut sebagai physically ya, secara fisik tuh seperti ini sebenarnya, tapi secara konsep hanya sampai ke jam ke aja. Seperti itu. Ini harus kita cermati ya, jangan sampai ininya hilang. Kalau ini hilang, pasti relasinya nggak akan terbentuk gitu, karena foreign key-nya nggak ada. Tidak ada yang untuk menampung primary key table yang direlasi. Nah, kalau seperti ini dia harus ada nanti, dan ini isinya pasti sinkron dengan yang ada di sini. Nah, sekarang kita mau melihat propertiesnya, apa relasi yang di-create itu. Ya. Caranya adalah double klik pada relasi tersebut untuk melihat propertinya. Klik aja di sini, dan ini adalah propertinya. Jadi mulai dari nama relasi. Jadi ketika menjadi sebuah code yang di-generate otomatis, dia pasti, atau sebuah relasi pasti ada namanya. Dan di sini namanya adalah T-dosen T-kuliah FK. Ini adalah nama relasi yang dibentuk. Kita bisa merename, tapi biarkan aja gitu. Selama dia nggak bentrok ya, nggak sama dengan yang lain, dan pasti nggak sama ya, karena ini kan relasi pasti satu-satu gitu antara T-dosen dengan T-kuliah. Jadi kita bisa membiarkan aja gitu. Kemudian ini bisa kita ganti. Tadi bisa pakai yang identifying, ada yang non-identifying gitu ya. Cuman enaknya saya pakai non-identifying dulu, terus di sini baru saya ganti identifying gitu. Biar kosongan ya, artinya dalam tanda petik kita yang ngatur gitu. Terus apalagi yang diperlukan di situ, identifying sudah, kardinalitasnya T dosennya 1, T kuliahnya 0 or more gitu. More-nya ya, ini sudah 1 to more, 1 to many. Kemudian yang lain biarkan, termasuk yang rule-nya kemarin ya, yang cascading itu mau dibuat apakah on update cascade, ini update cascade, dan on delete cascade, atau restrict atau no action, itu bisa kita set di sini. Di soal ini yang diminta adalah no action, tapi di realnya itu nanti biasanya adalah cascade gitu, karena untuk menjaga konsistensi ya antara tabel satu dengan yang lain. Jadi datanya itu sama kalau dibuat cascade gitu. Kita buat no action di dalam kasus ini, kemudian di OK, hasilnya seperti ini. Jadi yang tadinya itu seperti ini ya, dia non identifying, sekarang sudah identifying. Bisa ganti garisnya. Cuman di sini kalau mau identifying dia tetap putus seperti ini gitu. Kita coba, ternyata di sini nggak dijelaskan hasilnya. Cuman kayaknya di sini yang dipakai tetap non identifying ya, tapi nggak ngaruh, nggak masalah ya. Oke, berarti sampai dengan tahap ini kita sudah bisa menghubungkan antar table gitu ya, merelasikan antar table, sehingga kita tinggal create lagi sisanya seperti itu. Save project and export hasil pekerjaan ke PDF. Coba kita lengkapi dulu biar nanti tidak atau sama, biar kita sama dengan
soalnya gitu ya. Oke, kita lengkapi, saya besarkan dulu. T kuliah, T dosen sudah, kemudian ada T matkul kode MK. Oke. Kode MK, enter, klik kanan, C. Kolom pertama adalah kode MK. Ya, primary key, kodenya itu dibuat varchar 10. Not null, oke. Oh ya, not null ya, 10. Kemudian nama MK, dia sebagai varchar 50, varchar 50, terus jumlah SKS, jumlah SKS integer. Jumlah jam integer. Jadi untuk matkul ini di kuliah di sini, kita atur matkulnya ada di sini. Oke ya, udah. Kemudian T mahasiswa. NPM integer matkul. NPM integer matkul primary key. Terus nama mahasiswa. Mahasiswa ini varchar 70. Tempat lahir varchar 30. Terus tanggal lahir date. Dan alamat varchar 70. Oh, belum semua ya. Oke, kita ubah menjadi noise. Ini juga nol. T mahasiswa sudah, kemudian T nilai. Primary key-nya ID nilai. ID nilai. Oke, kemudian kita
nilai angka, desimal. Dulu ya. Oh, nol. Terus nilai huruf kedua NPM dia berasal dari sini, foreign key, ini juga foreign key, sehingga kita cukup membuat ini aja ya, karena ini adalah konsepnya. Nanti fisiknya kita akan create. Hal pertama adalah merelasikan antara ini dulu ya, T mahasiswa dengan nilai, mahasiswa dengan nilai. Kita create mahasiswa ke nilai, kemudian kita cek, kayaknya biarkan aja, nggak ada yang perlu diubah. Terus yang kedua adalah nilai dengan mata kuliah, mata kuliah dengan nilai, nanti mata kuliah dengan kuliah. Mata kuliah dengan nilai sama mata kuliah dengan kuliah. Kita cek. Ya, ke sini. Biar kelihatan ya. Nah, seperti ini. Sama ya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat nih, membaca relasinya. Di dosen, relasinya adalah one to many. Satu dosen mempunyai banyak perkuliahan. Terus T mata kuliah dengan kuliah juga one to many ya. Jadi satu mata kuliah itu dia punya beberapa jadwal kuliah ya. Mungkin kelas paralel gitu ya, atau dosennya yang beda bisa jadi. Dan kuliah ini pun juga satu mata kuliah dia punya banyak sekali nilai, karena nilai itu berhubungan dengan mahasiswa gitu. Jadi satu mahasiswa juga punya banyak nilai, karena mahasiswa A nilai mata kuliah X, mata kuliah Y, mata kuliah Z, dan seterusnya. Dia ngumpul di sini. Sehingga dari sini bisa kita tarik yang menjadi tabel master itu adalah T dosen, mahasiswa, sama mata kuliah ya kan. Kemudian transaksinya ada di T kuliah dan T nilai, karena di T kuliah ini adalah terjadi transaksi perkuliahan antara dosen dengan mata kuliah. Di mata kuliah itu juga ada nanti. Di sini kasusnya kebetulan hanya dosen mata kuliah ya, nilai nggak masuk di sini gitu. Dan di transaksi nilai itu yang berkolaborasi di dalamnya adalah mahasiswa dengan mata kuliah. Seperti itu. Dari sini kita bisa ini yang kita create ya. Sama tadi penjelasannya, ini kelihatan di sini. Kita bisa melihat, ini kan lurus nih. One-nya di sini, many-nya di FK ini. One-nya di sini, many-nya di FK kode mata kuliah. Ini hurufnya nol ya. Nah, seperti ini, kita tinggal langkah selanjutnya adalah mengenerate save project dan export ke PDF. Save-nya itu ada di sini, save project. Ya. Di save misalkan DB kuliah, kemudian di generate ke
sebelum ke SQL ke PDF. Kalau PDF di sini ya, export flypen to PDF. Nanti di sini DB kuliah PDF save. Nah, creating PDF, nanti PDF-nya sudah langsung muncul. Kemudian ini yang penting lagi, yang di bagian B. Di bagian B ini kita akan mengenerate kode ke SQL. Jadi namanya forward engineering. Kita nggak perlu susah lagi untuk mengetik satu-satu lagi kode SQL-nya yang kita akan pakai di MySQL. Mungkin cukup dengan meng-create nih, ada forward engineering SQL script, atau pakai yang tools SQL script. Nah, di sini yang dipilih itu tergantung nanti database-nya itu mau pakai apa. Ada banyak pilihan. MySQL ada di sini, yang lain ada banyak, ada PostgreSQL, Oracle, tergantung. Ini ada Microsoft SQL Server. Jadi mau dibawa atau dipakai bahasa apa database-nya. Di kasus ini adalah di MySQL, karena kita kemarin belajar MySQL. Kemudian ini nama mata kuliah, nama database-nya DB kuliah atau DB akademik ya, DB dosen kuliah situ. Kita ikuti, kemudian diklik OK. Biasanya ada sebuah error, cuman dia, nah ini sebenarnya cuman warning sih, karena sequence name-nya yang di-generate otomatis sama tools itu sama. Hanya itu aja sih sebenarnya. Duplikat physical name. Jadi ya tadi kita nggak ngubah kan, tadi dosen, ID dosen sekuensial itu kita nggak akan ubah. Kalau mau diubah bisa, cuman kita bisa langsung ini ya, quick fix all. Ini akan merename semuanya dan memfixkan, memperbaiki yang salah itu, kemudian baru bisa di save. Kita quick fix all. Nah, baru kodenya sudah bisa di generate. Ini kan sudah DDL ya, create table mahasiswa, create table mata kuliah, create table nilai, kemudian T dosen, T kuliah, terus di alter table untuk memberikan relasinya. No delete, no action kemarin yang dipakai. Ini kalau mau ganti di sini juga nggak apa-apa. Ini jadi relasinya ada 1, 2, 3, 4 ya kan. Ini 1, 2, 3, 4 tadi. Itu relasinya dibuat di alter table. Nah, ini baru di copy all atau di save, silahkan. Kalau bisa langsung di save ya save aja di situ. DB kuliah. Nanti ya dia sudah .sql filenya. Nah, udah oke. Close. Jadi deh. Nah, ini sudah jadi kodenya seperti ini. Kita nggak perlu lagi repot untuk mengetikkan di layar hitam kemarin ya, di konsol, karena kita sudah menggunakan sebuah tools. Baik, itu untuk materi hari ini. Jadi memang tools ini kita kenalkan setelah UTS, karena memang biar basic kodenya itu dapat dulu gitu ya. Artinya kan kita mengenerate tadi SQL ya, kan sudah tahu bahwa ini tuh kode SQL, kita sudah pernah mempelajari sebelumnya. Cuman hari ini kita pakai sebuah tools gitu kan. Fungsi tools kan membantu manusia ya, dan ini yang kita pakai untuk membantu pekerjaan kita, meringankan pekerjaan kita. Tapi juga perlu, yang penting tuh sini, ini logikanya harus benar dulu ya, baru di generate SQL. Jadi cek dulu apa yang menjadi kebutuhan kita untuk merelasikan atau meng-create sebuah database, baru di generate SQL. Jangan sampai di sininya salah, udah keburu-buru generate SQL, nanti SQL-nya pasti salah juga. Sehingga poinnya ada di sini. Begitu saya kira untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.